Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Alhamdulillah, an'amana alaina bi ni'matis sikkah wal afiyah wa ja'alna alaina bihada asasan najah wassalama fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ba'dah. Yang terhormat pimpinan Muhammadiyah dan Aisyah cabang Watu Kebu, yang kami banggakan seluruh warga persyarikatan, baik yang ada di amal usaha, di organisasi otonom, maupun yang ada di jajaran pimpinan persyarikatan secara berjenjang hingga di ranting-ranting yang ada di wilayah pimpinan cabang Muhammadiyah Aisyah Watu Kebu. Perkenankan, pada saat ini saya sebagai pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Jember yang pertama bersyukur dan merasa bahagia atas terlaksananya upacara bendera dalam rangka 77 tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang diselenggarakan oleh pimpinan cabang Muhammadiyah Watu Kebu. Tentu ini merupakan sebuah langkah dan upaya bersama, tidak hanya menunjukkan kebahagiaan hati kita sebagai warga bangsa yang telah menikmati kemerdekaan yang sudah berusia 77 tahun lamanya, namun lebih daripada itu adalah dalam rangka untuk mengapresiasi segala potensi dan kekuatan yang kita miliki, agar kemerdekaan yang telah dipersembahkan oleh para syuhada pejuang kita mampu kita isi dengan ragam kegiatan untuk bangkit menjadi kuat, bangkit menjadi bangsa yang tangguh, yang mampu untuk bersaing dengan bangsa-bangsa di belahan dunia lainnya. Kemudian daripada itu, kiranya tidak berlebihan jika dalam amanat ini saya sampaikan bahwa kemerdekaan yang kita rasakan saat ini bukan pemberian penjajah, tetapi hasil karya perjuangan para pemimpin pendahulu kita. Mereka mengorbankan jiwa raga dan harta yang dia punya semata ingin untuk mewujudkan kehidupan kebangsaan Indonesia yang memiliki kedaulatan, yang mempunyai cita-cita luhur melindungi segenap tanah air Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, mensejahterakan kemakmuran masyarakat, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan keadilan dan perdamaian abadi. Tentu upaya yang demikian adalah merupakan wujud spirit semangat yang begitu menggelora di dada mereka, mengesampingkan kepentingan pribadi, menghilangkan kepentingan kelompok untuk menuju kebersamaan dengan tekad yang luhur, dengan semangat yang baik atas berkat rahmat Allah Tuhan yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur
supaya berkebangsaan yang merdeka, maka perjuangan itu terwujud. Pada hari ini kita nikmati 77 tahun lamanya. Oleh karena itu, keberadaan kemerdekaan ini tidak akan punya arti bagi perjalanan generasi kini maupun yang akan datang jika kita tidak ingat nilai-nilai yang melatar belakangi dan nilai-nilai yang diperjuangkan oleh para pendahulunya, para perintis dan pejuang kemerdekaan. Kita tidak cukup hanya menghormati dan menghargai karya-karya mereka yang telah berlalu, tetapi kita harus mewarisi dan mengimplementasi nilai-nilai kemerdekaan itu dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai apapun kita dalam kehidupan kebangsaan, dalam kehidupan pribadi, keluarga, komunitas, masyarakat, dan termasuk dalam berorganisasi kita, di dalam perserikatan kita, setidaknya ada dua kesadaran yang harus kita tumbuh kembangkan agar kemerdekaan tumbuh kembangkan sebagai wahana untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, bangsa yang tangguh, bangsa yang kokoh, bangsa yang memiliki daya yang tinggi. Yang pertama adalah kekuatan tauhid Allah ilaha illallah wahdah. Merdeka! 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 Pakai suara itu tidak akan punya makna manakala di hati yang menyuarakan tidak dipenuhi dengan tauhid keimanan. Oleh karena itu pendiri bangsa kita sadar sesadar-sadarnya dengan meletakkan 5 dasar sebagai kehidupan kebangsaan kita. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ini kata kunci. Tanpa adanya penegakan keyakinan yang benar dan lurus, tanpa adanya keberagamaan yang baik dan benar, tanpa adanya implementasi nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari yang modern, yang wasatiyah, yang tidak radikal, yang tidak ekstrim, maka kehidupan yang harmoni, kehidupan yang damai, kehidupan yang memberikan keleluasaan untuk mengapresiasi perbedaan, sulit rasanya untuk bisa dinyam, sulit rasanya untuk bisa dirasakan. Karena itu saya pesankan kepada seluruh warga Muhammadiyah utamanya, sebagai warga bangsa, kita harus mampu menunjukkan bahwa tauhid Allah ilaha illallah, Allahus Samad, Allah tempat bergantung seluruh urusan kehidupan kita ini adalah kekuatan yang harus dibangun, kekuatan yang harus ditanam, menghujam di dalam dada jiwa kita menjadi kekuatan yang dahsyat yang akan terus mengarahkan dan menuntun kita dalam kehidupan kebangsaan kita. Allahu Akbar. Saudara-saudara yang kami muliakan, yang kedua adalah kekuatan akhlakul karimah. 4 sila selain daripada sila pertama berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab hingga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah cerminan nilai-nilai luhur dari akhlakul karimah yang diajarkan oleh Islam, yang diajarkan oleh pendiri bangsa kita, agar kita punya komitmen, kita mau konsisten di dalam bina kebangsaan kita, harus mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Keadilan dan keadaban adalah karakter utama yang akan mengangkat marwah kehidupan suatu bangsa. Jikalau individu masyarakat mampu dan mau untuk mendidik dan menegakkan keadilan dengan semestinya, maka nilai-nilai kemanusiaan tidak hanya dimiliki warga bangsa, tetapi akan sangat dihormati oleh warga dunia. Disinilah kita harus mampu meneladankan sikap adil dan sikap keadaban kita di hadapan umat manusia, sehingga mencerah-cerdaskan terhadap semesta yang saat ini sedang mengalami kegalauan, kegamangan mengenai bagaimana merajut kebersamaan, hanya bisa dilakukan dengan cara kita bersikap adil, adil pada diri sendiri, adil kepada orang lain, adil kepada siapapun yang hidup berdampingan dengan kita. Berikan hak-hak mereka dengan sempurna, jangan dizalimi, jangan disakiti. Sungguh sedikit pun hak mereka rampas, dia akan membela dengan mati-matian. Subhanallah. Oleh karena itu kita tidak diperkenankan untuk menjadi orang yang aniaya. Karena itu
kemanusiaan yang adil dan beragam, membalut persatuan, keutuhan, kekompakan dan kebersamaan akan tumbuh subur dalam kehidupan kita. Kesatuan adalah merupakan kekuatan yang dahsyat. Kita tahu, Bapak Ibu dan sekalian, sejarah telah menorehkan bagaimana Budi Utomo, bagaimana kemudian Muhammadiyah, bagaimana kemudian Al-Irsyad, bagaimana kemudian NU, bagaimana kemudian lembaga-lembaga yang memiliki nilai-nilai nasionalisme dibangun atas persatuan jiwa mereka. Sebab nikmat yang diberikan oleh Allah tumbuh subur dalam jiwanya, lalu ingin bersatu padu, maka mereka bisa untuk menjadi kekuatan dahsyat. Walaupun senjata yang digunakan sangat sederhana, hanya bambu runcing, tetapi karena semangat persatuan yang begitu dahsyat bisa mengalahkan menggantungkan bom-bom yang sedemikian dahsyat, tank-tank yang sedemikian kuat hancur oleh semangat daripada jiwa-jiwa yang bersatu, jiwa-jiwa yang rukun dan damai. Karena itu kita ingin menciptakan kehidupan Indonesia yang semakin tangguh hanya dapat diwujudkan jika rasa persatuan dan kesatuan kita semakin kokoh dan kuat. Demikian pula di dalam persyarikatan kita, di dalam organisasi kita akan bisa tangguh, hebat, keberadaannya terus memberikan makna dan manfaat kepada kehidupan manakala setiap individu dunia tumbuh subur jiwa persatuan, kerukunan, dan dengan kerukunan itu muncullah kerjasama yang saling menopang satu dengan yang lain, saling mengayomi dan menjadi satu dengan yang lain, dan pada akhirnya apapun tantangan dari luar, apapun rintangan dari eksternal, jikalau kekuatan internal kuat, maka semua akan berlalu. Jadi menerpa pohon yang kokoh, pohon akan tetap tumbuh subur walau diubang angin dan gangguan angin yang gitu.